Katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan liya'budun, untuk beribadah, maksudnya liya'rifun, maksudnya adalah untuk belajar. Tujuan utama seseorang diciptakan versi Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah belajar. Alhamdulillah kita duduk, insya Allah mendapatkan barokah daripada ilmu-ilmu yang kita dengarkan daripada para imam-imam. Adapun Al-Fakir hanya menjelaskan dan juga mengartikan apa yang disampaikan oleh para imam-imam, para orang soleh yang ada di kitabnya. Di antara syariat ajaran agama Islam ada bab namanya al-ihsanu ilal jiran, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Mungkin kita yang ahli majlis sudah pernah mengetahui adab sama Allah, adab di majlis, adab di masjid, adab birrul walidain dan semacamnya. Mungkin juga pernah dengar masalah adab atau akhlak, etika, budi pekerti kepada sesama tetangga. Cuma kadang-kadang sudah lupa. Ini perlu diingatkan, pembahasannya simple, pembahasannya enteng. Cuma Nabi di dalam hadis-hadisnya kalau ngomongkan tetangga itu sambil pucet. Kalau ngomongkan tetangga itu sambil agak-agak gopo. Agak-agak, kalau bahasa sekarang itu pemahaman aja ya, agak lebay. Ambil gini, jadi ambil tegang. Kenapa? Karena tetangga gak main-main. Karena tetangga ini akan kita dengarkan gak main-main. Mungkin kalau kita tonggo ya kok, urip dewe-dewe, aku mangan-mangan dewe, ya itu bisa, biasanya begitu. Padahal Nabi SAW memberikan tekanan seputar tetangga. Mari kita dengarkan daripada hadis-hadis Nabi SAW dan juga nasihat-nasihat ulama seputar tetangga. Semoga apa yang disampaikan ada di kitab ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara hal yang perlu kita wasiatkan, di antara ilmu syariat yang perlu kita pelajari adalah berbuat baik kepada tetangga. Karena sesungguhnya berbuat baik, beradab kepada tetangga termasuk kesempurnaan iman. Orang kalau berbuat baik kepada tetangga maka sempurna. Tanda kesempurnaan iman adalah berbuat baik kepada tetangga. Orang sholat beriman, orang puasa beriman, orang zakat haji umroh beriman, orang sodako juga beriman. Tapi penyempurna iman itu macam-macam. Di antaranya adalah mampu melakukan perbuatan baik kepada tetangga. Nggak gampang, apalagi tetangga yang sifatnya tahunan ya, apalagi punya track record sebelumnya, apalagi di kampung sudah puluhan tahun mulai zaman bapaknya dan seterusnya. Nggak gampang berbuat baik itu. Kayaknya simple, tapi kalau dilakukan kadang-kadang nggak gampang. Padahal enak kalau sampai dilakukan. Pernah suatu saat diriwayatkan daripada seorang namanya Kulthum al-Khuzai. Ini di zaman Nabi SAW. Beliau mengatakan, atan Nabi ya rajulun. Pernah suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Faqala, sambil tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifali idza ahsantu an a'lama anni qad asatu. Wahai Nabi, barometer saya baik itu apa? Barometer saya ini telah berbuat baik itu apa Nabi? Tidak tahu saya. Kenapa? Perbuatan baik itu banyak, tapi apakah orang sudah menganggap saya baik? Itu nggak gampang. Kenapa? Karena perbuatan baik yang sampai dianggap orang itu perbuatan baik yang nyentuh ke hati. Kalau bicara nyentuh ke hati, mau perbuatan baik, mau sodako, mau nasihat, itu harus pakai yang namanya ikhlas. Ya, apapun bentuk ibadahnya, kalau nggak ikhlas maka jadi habaan mansuro, menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan kedua, sebelum dijawab oleh Nabi, wa idza asatu kaifa li ana alama anni qad asatu. Wahai Nabi, pertanyaan kedua kebalikannya. Saya mau tanya, saya ini jelek, saya ini mungkin dibilang bejat, saya ini dibilang enggak pantas jadi muslim yang baik atau bukan muslim yang baik, barometernya apa? Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW. Jawabannya Nabi, idza qala laka jiranuka innaka qad ahsanta faqad ahsanta. Patokannya gampang. Tidak perlu bikin sayembara, tidak perlu bikin selebaran apakah Anda baik atau jelek. Kalau tetangga Anda muji Anda benar dari hati, ini orang baik. Apalagi pakai orang ketiga, bukan di depannya kita. Kalau di depannya kita mungkin takut atau sungkan ngomongkan kejelekan. Ada orang ngomong, jenengan orang mana? Orang sukun. Ya, iya. Duh, daerah sini iya. Duh, tonggoe fulan tuh iya. Oh, Masya Allah jenengan. Duh, kok iso? Tonggoe sampean muji sampean.
Ya Allah, iling hadisnya Nabi, ya Allah, semoga saya benar-benar jadi orang baik. Kenapa? Patokan seseorang baik adalah kalau tetangganya bilang dia baik. Begitu juga sebaliknya, fa idza qala laka jirunuka qad asata faqad asata. Tapi kalau tetangganya sepakat ini orang enggak baik, enggak murah senyum, enggak mau bersilaturahim, tidak mungkin terlalu eksklusif dalam berumah tangga atau dalam bermasyarakat, maka orang ini adalah orang yang tidak baik. Itu adalah barometer seseorang telah berbuat baik ataupun tidak. Patokannya tetangga. Dari sini kita harus pahami bahwasannya tetangga itu tidak bisa disepelekan. Kita juga harus pahami bahwasanya tetangga itu penting untuk diperhatikan. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah suatu saat pernah takut daripada atau khawatir daripada takut dan khawatir daripada disyariatkannya tetangga mendapatkan warisan. Nabi pernah kepikiran di pikirannya beliau, pernah terlintas ada di pikiran beliau, saking ditekankannya Nabi, saking ditekankannya Islam oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada tangga. Kalau bahasanya mungkin saking seringnya Nabi bilang, wahai Muhammad, umatmu mbek tonggoe, umatmu mbek tonggoe. Nanti berapa saat, wahai Muhammad, umatmu mbek tonggone, umatmu. Pada bahasanya kita, tonggo. Saking takutnya, wah iki ojo tonggo ini saking pentingnya dia dapat warisan. Padahal kita bisa tahu yang dapat warisan itu ya anak, ya istri, atau yang ditinggal, yang sifatnya kerabat. Nabi pernah kepikiran saking pentingnya derajat daripada tetangga, sampai-sampai Nabi pernah khawatir bahwasannya tetangga ini akan mendapatkan warisan. Khawatir bukan karena apa? Khawatir umatnya nggak kuat. Maaf kalau bicara warisannya anak dikasihkan ibunya, tidak kadang-kadang. Ya, kalau bicara warisan tidak nunggu tonggo lagi, bisa kekeran. Anak sama istri, kakak sama adik, tuntutan. Apalagi kita bisa bayangkan bagaimana kalau termasuk syariat agama Islam, tetangga masuk ke warisan, rusak. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga panjang umur, sehat walafiat, kita mendapatkan keberkahan beliau, memberikan pemahaman. Dibilang berbuat baik kepada tetangga itu kayak apa? Yang pertama, seseorang dibilang berbuat baik kepada tetangga ketika dia sudah menjaga satu di antara tiga ini atau tiga-tiganya. Yang pertama, kafil adza anhu. Seseorang dibilang berbuat baik kepada tetangga ketika dia sudah menjaga untuk tidak melakukan kejahatan, kezaliman, gangguan kepada tetangganya. Baik secara lisan, secara tangan, bahkan mungkin lirikan mata. Orang kalau ngelihat sahabatnya kan mungkin ngelirik sahabatannya. Begitulah akhlak Nabi SAW. Kalau dipanggil wahai Nabi, noleh sawai. Bukan karena apa, tapi karena ngajeni orang yang manggil. Maka kita punya tetangga juga harus diperhatikan. Kalau dipanggil, usahakan noleh. Sahabatannya bagus niru Nabi SAW. Tidak iso niru Nabi, ya minimal kepala. Ya, minimal kepalanya noleh dan seterusnya. Kenapa? Menghindari mengganggu kepada tetangga. Bahaya ya, karena mengganggu tetangga nanti termasuk daripada sesuatu yang bisa melukai syariat Islam. Yang kedua, ihtimalul adza'an minhu. Yang kedua, yang pertama kita nggak ganggu. Yang kedua, kita bersabar atas gangguannya tetangga. Sabar atas gangguan tetangga. Gangguan tetangga ini bisa jadi karena sesuatu yang disengaja, karena memang apes saja mungkin punya tetangga yang nggak baik, atau sesuatu yang tidak sengaja. Nanti di akhir daripada majelis kita kasih tahu bagaimana seorang imam itu menahan kesabaran dia, menahan emosi dia, menahan marahnya dia, padahal dia seorang imam yang besar, daripada gangguan tetangga yang tidak sengaja. Nah, jadi yang kedua, menahan daripada gangguan tetangga. Jangan semua dibalas. Jangan semua cacian dibalas. Jangan semua fitnah ditanggapi. Jangan semua ghibah, gunjingan diladeni. Harus ada menahan diri daripada mengganggu dan diganggu daripada tetangga. Yang ketiga, versinya atau katanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, termasuk seseorang telah berbuat baik kepada tetangga ketika dia mampu memberikan hadiah kepada tetangganya. Tapi memberikan hadiah bukan dalam bentuk anak karepe,
Saya pernah, karena saya mau hutang. Wah, ini nggak dihitung, ya. Nggak dihitung berbuat baik kepada tetangga. Ini namanya jilat. Ini namanya ada waktunya, ada karepnya. Memberikan hadiah murni karena, nah ada apa sampean kasih fulan? Atau tonggo. Lapo oleh tonggo? Lu ya apa sih? Muslim ini, tetangga ini termasuk di bawahnya saudara. Sebagaimana saya ngasih ke saudara saya kasih ke tetangga saya. Nah orang-orang nggak ada yang tahu. Orang harus tahu bahwa tetangga ini berat, hampir-hampir jadi saudara. Nah, di dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, demi Allah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah 3 kali. Sudah sumpah dari Nabi 3 kali. Wah, ini berat ini. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Nabi diam. Ditunggu sama sahabat. Tanya sahabat, "Qila ya Rasulullah, man la yu'min?" Wahai Rasulullah, siapa yang enggak beriman? Sampai engkau sumpah 3 kali. Katanya beliau, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tidak merasa aman tetangganya daripada gangguannya dia. Derodok terus. Ayo pindah. Lah apa? Gak kuat. Omai Masya Allah, hawanya indah, view-nya enak, rumahnya murah, dapatnya enak. Tonggoe koyo ulo, gak mampu. Setiap mau tidur derodok, takut ada gangguan, takut ada lemparan. Apalagi zaman sekarang ya, yang dohir dan yang batin ini serangannya. Serangan dohir lewat batu, lewat cacian, ataupun batin meneng-meneng loro, meneng-meneng pincang. Fal'iyadzubillah, ya santet dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman orang-orang yang sampai tetangganya tidak merasa aman daripada gangguannya dia. Na'udzubillah min dzalik. Harus kita introspeksi diri. Kira-kira yang paling enteng tapi paling berat. Lisan saghirun jirmuhu, saghirun jurmuhu, kabirun jirmuhu. Au kama qalan. Atau au kama qala al-qail, atau kebalikan. Lisan itu saghirun jirmuhu, kecil bentuknya, kabirun jurmuhu, tapi besar daripada dosanya. Tak bertulang ini ya. Maka kita lihat, introspeksi diri pulang. Kita lihat, ya Allah, kira-kira ada enggak tetangga saya yang takut sama lisan saya? Oh, pedes sudah ngomong lagi. Kecuali guyon yang diterima, guyon yang diridhoi. Orang guyon pedes terserah, cuman diridhoi. Ada enggak tetangga saya 40 ke kanan, 40 ke kiri, kalau rumahnya ada depan belakangnya 40 ke sana, 40 ke sana. Ada enggak di antara jihatus sittah, jihatul arba ini orang yang takut sama lisan saya? Lek ketemu saya derodok, sembunyi, takut sama lisan. Pikir, fulan pernah tak sewentak sama saya, padahal tak sengaja datangi. Kenapa? Takutnya sampai di dia derodok. Kalau sampai derodok, kita akan masuk di 3 kali sumpahnya Nabi nggak sempurna imanmu. Parah nih, mungkin nggak sengaja atau mungkin dia yang salah. Tetap kita datangi. Kenapa? Karena takut sifat derodok tadi masih ada pada dia. Walaupun dia yang salah, saya dia lama kok. Iya wis datangi, diminta maaf sehingga cair keadaan. Nggak perlu dia sembunyi dari kita. Apalagi sampai meninggalkan masjid karena kita ahli masjid. Ya, pernah digaprak mungkin, dilabrak sampai bertahun-tahun tidak berani ke masjid karena kita ada di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lisan, selain lisan tangan. Pernah tangan kita, atau ada enggak tetangga-tetangga kita yang takut sama tangan kita atau kelakuannya kita? Mungkin kalau ada, atau yang sifatnya masa lalu, perlu diintrospeksi diri. Kenapa? Nabi enggak ridho ada umat yang derodok, takut karena Nabi bisa ikut derodok. Nah, disebutkan dalam hadis, demi Allah aku akan bisa merasakan daripada 1 duri yang masuk ke umatku, aku ikut merasakan sakitnya. Itu memberikan gambaran, jangan nyakiti hati orang lain. Kenapa? Nabi melok loro. Sampai dalam satu nanti ada bab bagaimana berbuat zalim pada orang lain. Dahsyat itu. Siapa orang yang mengganggu muslim maka telah mengganggu aku. Siapa orang yang telah mengganggu aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka telah mengganggu Allah. Siapa orang yang mengganggu Allah maka telah mengiklankan, telah mengumumkan, ayo perang di aku. Aku ini ke Allah. Nah, kalau orang mau cari perang sama Allah, Allah akan ngomongkan utlub ardan siwa ardi. Loh, ente kamu hambaku mau perang sama saya Tuhan, cari bumi yang bukan bumiku. Pindro ditinggal endi kon. Utlub samaan siwa samai. Kalau gitu cari naungan yang indah, yaitu langit yang aku siapkan untuk seluruh umat muslim atau non muslim. Tak kasih semuanya gratis. Sekarang cari ono langit yang bukan langitku.
Yang terakhir yang paling takut, utlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku leiso. Ayo monggo, katanya Allah begitu. Kenapa? Ngejak perang sama Allah. Naudzubillah. Ganggu muslim ya. Ini hadis membahas ganggu muslim, nakut-nakuti muslim, kemudian mukul orang muslim, apalagi bunuh orang muslim. Naudzubillah min dzalik, sama telah menyakiti Allah, menyakiti Nabi, dan telah mengajak perang Allah atas gangguannya dia. Naudzubillah min dzalik. Nah, jangan sampai, harus ada introspeksi diri dari kita. Apakah ada tetangga, apalagi keluarga yang takut karena kita, yang menjadi khawatir karena kita, karena lisan kita, karena amal dan tingkah laku kita. Nah, di dalam hadis yang lain, Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan sabda Nabi SAW yang bunyinya, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Sama hadisnya, cuma tanggapannya yang berbeda. Tidak masuk surga seseorang yang tidak merasa aman tetangga dari gangguannya. Yang tadi itu, takut sama lisannya, takut sama tingkah lakunya. Ada mungkin saking sadisnya orang takut sama matanya. Wah, kayak orang dari jauh gerbangnya perumahan, melebusan. Takutnya apa? Matanya tajam. Gak pernah assalamualaikum, lek dijak salaman gak pernah mau. Takut, naudzubillah, maka nggak bakal masuk surga, katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggapan daripada Sayyidina Anas, beliau memberikan di sini ada tanggapan yang perlu ditanggapi. Di sini menjadi penyebab tidak masuk surganya seorang muslim ketika dia bisa menghasilkan bahaya kepada tangganya. Ini kalau sudah dijelaskan sama ulama, kita nggak tahu maknanya. Kalau arti kita tahu, di kamus ada, tapi kalau mana nggak bisa. Ini katanya beliau, lihat katanya, ini kalau bahasanya kita ya, ini bahasanya. Lihat, hadis ini lihat. Katanya beliau, saking bahayanya hadis ini, siapa orang yang tetangganya takut bisa terjadi bahaya kepada dia karena dia orang jelek, bisa terjadi. Pertanyaannya apa terjadi? Belum kan? Itu gak masuk surga. Katanya beliau, lah ya apa orang ganggu tetangganya? Jadi kelihatan pernah disentak. Senom, assalamualaikum. Masalah. Bertahun-tahun terus cair keadaan. Si enom ini setiap kegiatan kita yang tua kabur. Ini menjadi penyebab kita gak masuk surga. Loh, saya gak ngapa-ngapain kok. Tapi tetangganya jenengan takut sama jenengan. Pertanyaannya katanya seulama, kalau kita ngampleng, ya apa hadisnya? Kalau kita mukul, ya apa? Kalau kita jambak, ya apa? Kalau takut terkena atau bisa terjadi bahaya kepada tetangga gara-gara kita, padahal masih bisa terjadi, bisa penyebab tidak masuknya surga. Bagaimana kalau bahaya terjadi? Kayak apa ancamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ayo, perlu kita introspeksi diri lagi. Harus diperhatikan tetangga kayak kita perhatian kepada kerabat. Harus kita perhatian kepada tetangga kayak kita perhatian kepada saudara. Lihat, kita pernah dengar di cerita-ceritanya para salafus soleh, ceritanya para ulama. Ada hidup tetangga 7 orang. Ini zaman dahulu. Tangga 7 orang. Zaman dahulu rumah gak dempet. Ini bicara di Timur Tengah ya, padang pasir. Ada rumah jarak, rumah al-muhim, saputaran rumah ini ada 7. Rumah pertama punya rezeki dari Allah lebih. Ya Allah, alhamdulillah punya rezeki lebih. Beli ayam 1 ekor, kemudian dikasih bumbu, kemudian diberikan ke tetangganya nomor 2. Tetangga nomor 2 ini terima kasih banyak. Ya Allah, terima kasih, dipeluk, terima kasih banyak. Jenengan tetangga yang baik. Ya, mohon diterima. Maafnya apa adanya. Ini saya syukuran kepada Allah. Saya cuma bisa ngasih 1 tok, belum bisa ngasih yang. Iya, terima kasih banyak. Taruh di hidangannya oleh istrinya. Datang suaminya. Apa ini? Ini pemberian fulan. Oh, alhamdulillah. Kamu masak enggak? Masak. Nasi ada. Lauk ada. Oh ya wis, ini kasihkan orang lain. Enggak dimakan? Enggak wis, makan lauknya kita aja. Ini hadiahkan supaya jadi pahala untuk kita, pahala bagi dia, 2 pahalanya dia. Dikasihin tangga ketiga. Nganter, Pak. Ini kan enggak dempet rumahnya. Diantar. Wis ini hadiah. Terima kasih banyak, tasyakuran. Enggak disebutkan kalau dari fulan. Ketiga diterima oleh istrinya naruh di hidangannya, suaminya datang. Di hari ini, 1 hari ini ceritanya nih. Loh, ini apa ini? Ini makanan dari fulan. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Kita seneng ya. Ayo anak-anak seneng semuanya karena tetangga kita baru dapat syukuran. Diajak seneng karena senengnya orang lain. Alhamdulillah. Jadi dengan masak, Bu, masak. Ada makanan yang cukup. Kira-kira ayam ini kelebihan apa tuh bikin jangkep atau bikin kelebihan? Lebih.
buat tarofuh. Tarofuh itu buat tambahan, buat cemilan. Oh, mboten bun. Lek kayak cemilan ndak. Ada berarti kan untuk anak-anak ada. Kasihkan tetangga keempat. Keempat ke lima. Lima ke enam ke tujuh. Tujuh tadi itu yang ngasih tadi itu balik. Kalau zaman sekarang kan ada cateringnya, mereknya ada. Duh, catering fulan. Loh, jadi kan dari siapa? Dari fulan, tetangga nomor 6. Tetangga 6 datangi. Loh, jadi kan dapat ayam. Ya dari siapa? Dari 5. 5 dari 4, 3, 2, 1. Lihat, ini indahnya tetangga. Saling memberi, bukan ngelempar uang haram ya. Sekarang ada seperti itu. Itu duit haram, kena tuh tonggo. Kayak itu Masya Allah. Tonggo itu duit haram, operan uang haram. Ini hadiah halal. Ini makanan yang halal, dioper bukan karena jijik, dioper bukan karena ini makanan nggak enak, dioper karena ini sebagai bentuk rasa solidaritas kepada sesama tetangga sehingga terjadi kerukunan. Ini pentingnya kita dalam memperhatikan tetangga kayak kita memperhatikan daripada saudara-saudara kita. Di dalam hadis Nabi SAW juga bersabda. Ini hadis menjelaskan apa hak-hak daripada tetangga. Kita tinggal dengarkan hadis ini, kemudian kita introspeksikan diri, apakah di antara sekian ini sudah ada, belum, atau mungkin ngelanggar. Tinggal kita introspeksi diri, keluar dari sini, nambah ilmu. Kalau ada pelanggaran, ya jadi tobatnya, jadi minta maafnya atau tidak. Kalau sudah kita lakukan satu atau mungkin lima-limanya ini, kita harus minta sama Allah di majlis ini supaya kita jadi orang istiqomah, berbuat baik kepada tetangga. Inna min haqqil jari ala jari. Termasuk haknya tetangga kepada sesama tetangga. Yang pertama, idza marido an ya'udahu. Kalau sakit disambangi. Tinggal kita introspeksi diri. Pernah enggak tetangga dekat kita atau tetangga agak jauh kita yang sak kampung sama kita, mungkin kalau sekarang sak RT lah. Mungkin sak RT sudah banyak mungkin ya. Sak RT yang sakit kita tahu tapi enggak sambang. Lain kalau enggak tahu ya, enggak tahu itu berarti enggak ada hukum. Kita tahu cuek. Grup sekarang kan semua di grup ada mohon barokah Fatihah, monggo minta tolong yang tahlilan malam Jumat disampaikan. Kita tahu biasa ya. Oh Pak Fulan loro, oh loro dah, wes gitu toh. Nah ini ada kekurangan dari kita. Berarti kita nganggap tetangga ini biasa aja. Nggak boleh. Dari malam ini dan mungkin dari pelajaran-pelajaran sebelumnya kita mulai paling tidak respect telepon. Kita digampangkan sama Allah untuk beribadah dan kita digampangkan oleh syaitan untuk bermaksiat lewat telepon. Assalamualaikum, minta maafnya, ini agak malam jam 8, mau ke rumahnya jenengan gak pantas. Telepon anaknya, telepon istrinya, telepon keponakannya. Ya apa, fulannya, Pak Leknya bagaimana, fulan ya apa kabarnya, kirim salam ya. Kalau ada waktu insya Allah saya mau. Minim ada telepon, pasti hati daripada orang ini akan bunga, akan bangga. Ya Allah, masih ngene-ngene sih diperhatiin sampai fulan, omai 10 daripada rumahnya saya. Kan ajib, telepon, video call, lebih baik lagi datang memberikan motivasi, memberikan semangat. Ayo nama masjid meneh kuat, jenengan wong taat kuat. Begitu ngasih motivasi sehingga kita menjadi tetangga yang berharga. Kita ini harus jadi orang, kita berharap kepada Allah menjadi orang yang meninggalnya bukan ditangisi karena nggak bisa salaman lagi, nggak bisa dipeluk lagi. Mungkin anak nangis, kenapa jenengan nangis? Ini lu iki bapak saya, lihat apa bapak jenengan? Kayak iso salaman ben isu. Tok. Nanti istrinya, wah saya tidurnya sendirian sekarang. Apa? Tidurnya sendirian. Tok. Kita harus jadi orang yang meninggal. Orang di sekitar kita menangis bukan karena jasad kita nggak ada lagi, tapi karena kebaikan kita telah hilang. Meninggalnya fulan sama dengan meninggalnya kebaikan. Seperti apa Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika meninggal dunia, sekampung nangis. Atau beberapa saat setelah meninggal dunia, nangisnya bareng. Meninggalnya Sayyidina Ali di hari pertama karena beliau cucunya Nabi SAW, orang alim, wah kebaikannya banyak. Tapi beberapa saat berikutnya, maksimal 1 bulan setelah meninggal, nangis lagi sa kota Madinah. Ditanya, lu jenengan ini orang asing ya datang. Lu mari sebulan yang lalu meninggal, terus jadi ditangisi. Nangisnya orang hidup akan mengganggu daripada orang yang meninggal arwahnya. Jangan tangisi. Bukan. Saya bukan nangisnya orang-orang yang suami matinya istri, istri matinya suami. Bukan. Kami menangis karena kebaikan Sayyidina Ali telah berhenti. Apa ngajarnya? Kalau ngajarnya ada anaknya. Contoh. Apa dakwanya? Kalau dakwanya ada muridnya. Apa Masjid Nabawi jadi kosong? Oh enggak, Masjid Nabawi masih tetap makmur. Ada fulan penggantinya. Satu yang enggak ada.
Apa? Kami baru nangis sebulan berikutnya ketika kami sadar bahwasanya yang setiap subuh 1 bulan sekali, setiap dini hari 1 bulan sekali ngenterno beras kita orang tanpa kita ketahui. Ternyata bertahun-tahun kita makan beras daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini kalau kita Indonesia kan di sana gandum. Yang ngenterno gandum beliau. Kenapa? Setelah sebulan gak ono meneh sing dok-dok. Setelah 1 bulan nggak ada lagi mari sholat subuh nggak kelihatan daripada gandum. Ternyata kita tahu yang telah berbuat baik kepada kita, ngayomi daripada rakyat kecil adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ini orang ditangisi. Ini Sayyidina Ali seorang muslim yang ditangisi karena kebaikan beliau telah meninggal. Ini harusnya setiap muslim begitu ya. Sehingga kita menyebar banyak kebaikan tapi tidak perlu cari daripada pujian, tapi biarlah orang memuji kita kalau kita sudah meninggal. Nah, yang kedua adabnya adabnya bertetangga, idza mada an yatba'a janazatah. Kalau meninggal usahakan ikut jenazahnya. Bukan hanya takziah, bukan hanya telepon, bisa ikut daripada mengantarkan jenazah. Walaupun mungkin izin kerja sejam tok. Tidak usah izin sehari lah, sejam, barangkali kerjaannya fleksibel, barangkali bosnya orang baik, sehingga hadir jenazah, sampai jenazah langsung dari kantor ke rumah, dari kantor ke kuburan, dari kuburan pulang lagi. Lumayan mendapatkan daripada hak sebagai tetangga yang telah meninggal. Yang ketiga, haknya seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya, idza staqradahu an yukridah. Kalau dia hutang, pengajuan hutang, hendaknya orang yang punya harta untuk mengutangi. Harus mengutangi daripada orang atau tetangga yang butuh. Karena utang itu macam-macam. Ada orang utang yang paling mentok adalah orang utang karena hajat dan kebutuhan. Apalagi pada titik kalau jenengan gak utangi saya, anak saya masuk rumah sakit mati. Itulah, ini penting ini. Kita harus introspeksi diri. Jangan langsung tolak-tolakan. Jangan langsung, kita harus lihat rekening kita dilihat, barang-barang kita dilihat, yang bisa kita harus korbankan untuk tetangga kita selama memungkinkan untuk kita kasih. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada juga orang hutang cuman buat hal yang mubah. Lo jenengan utang buat apa? 3 juta ini lumayan tuh. Buat apa? Enggak, sepeda saya mau tak ganti. Sepeda jenengan apa? Vario. Tahun berapa? 2018. Terus mau ganti Ninja. Waduh, ini untuk pindah gaya. Boleh nggak diutangi? Boleh diutangi, tetap pahala, cuman tidak darurat. Waduh, pilih, terserah ya, yang penting nggak boleh bohong ya. Silakan ajukan penolakannya, tapi tidak boleh bohong. Ada orang untuk haram, naudzubillah min dzalik. Kalau jelas-jelas haram, maka yang nggak boleh kita mengutangi. Walaupun ada hadis tetangga kalau hutang harus diutangi. Nah, harus lihat apa sebab hutangnya. Nah, yang keempat, adabnya tetangga kepada tetangga yang lainnya, idza asabahu khairun hanna'ah. Kalau orang atau tetangga mendapatkan kebaikan, ganti sepeda motor, ketok Yamaha nih, Honda pickup masuk kampung, seneng bukan merengut, seneng bukan cari orang, ya, foto masuk no grup, rame dibahas, duit itu kok endi? Wah, yang ngurusi uangnya orang, iki untung biro iki. Wah, ya repot. Akhirnya tetangga ini trauma mau beli sepeda motor. Padahal sepeda motor hajatnya apa kita nggak tahu. Mungkin tak buat istrinya yang nganterkan, anaknya sekolah. Mungkin sepeda motornya dia sudah terlalu rusak, bolak-balik ganti rusak, ganti mesin, putus sepeda motor. Wallahu a'lam. Maka kalau mendapatkan kebaikan, hanna'ah, datangi. Masya Allah, alhamdulillah, melok seneng. Cukup dapat pahala yang sangat besar. Ya. Nah, yang kelima, idza asabahu syarrun azzah. Kalau tetangga kita mendapatkan kesusahan, kita takziah dalam arti bukan mati. Takziah artinya menguatkan. Wis apa wis hilang dah duit jenengan, wis khair insyaallah. Oh, barangnya jenengan yang semen parkir itu hilang, wis khair insyaallah. Semoga jenengan kasih, insyaallah ada dikasih motivasi untuk mereka tetap kuat. Kalau nggak kuat ngelawan Allah. Kalau nggak kuat bisa kafir sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, adab yang keenam, la yastatilu alaihi fil bina yahjubu anhu riha illa biizni. Ini penting ini. Ini orang kadang-kadang kalau membangun rumah, sakarepku duit-duitku. Izin membangun IMB saya yang bayar. Pak ini saya yang bayar. Lihat adabnya Nabi yang keenam, tidak meninggikan bangunan yang mengganggu ventilasi daripada tetangganya kecuali dengan izin. Pak,
jenengan kalau bangun rumah saya pengap, nggak ada pemasuknya, mek pintu tok. Nah pintu bukan ventilasi, pintu tuh untuk keluarnya orang. Dan ini satu-satunya rumah, atau satu-satunya bolongan rumah saya untuk mengeluarkan apa yang ada di rumah. Ya kalau kita mau bangun rumah izin tetangga, ya kalau kita tasakuran, ya kita punya kiai-kiai kita, habaib kita, alhamdulillah ngajarkan kita sebelum bangun rumah, belum rumahnya jadi tasakuran, ngasih kabar kalau saya mau bangun. Dari tasakuran orang tahu, oh Pak Kariwariwi bikep, oh Pak Kariwariwi orang tukang lewat. Itu akan menjadi memberikan ketenangan kepada tetangga, jadi nggak risih. Nanti di tengah-tengah bangun diboikot, ya apa? Di tengah-tengah bangun RT-nya yang diruweti. Kenapa? Asal bangun, nggak meloi aturan daripada adab dalam bertetangga. Nah, yang ketujuh, idza ishtara fakihatan falyuhdilau. Kalau beli buah-buahan, kalau zaman sekarang beli sesuatu, kalau di sana beli buah-buahan di Timur Tengah itu buah-buahan tuh hal yang bukan makanan pokok ya. Beli sesuatu yang bukan makanan pokok, falyuhdilau, kasih hadiah walaupun cuma satu, mungkin dipotongi, satu isin, jadi satu dipotongi, ditaruh piring, dianterno. Ketoke enggak siji. Ketoknya kan lain, ngasih satu, siji. Ambek ngasih satu dipotong-potong, sudah tinggal siap makan itu lain. Maka berikan hadiah. Fa illam yudi, tapi enggak wajib kok. Kalau ada orang beli sesuatu seperti buah-buahan, tapi dia nggak mau memberikan hadiah, fal yudkhil hasirron, disembunyikan, bukan dibawanya begini. Sak kampung ero satu pun nggak ada yang makan, sak kampung ero satu pun nggak ada yang tahu-tahu durene ning ngarepe oma. Ya ampune sak kampung satu pun nggak ada yang ngerasakan. Nggak apa-apa nggak ngasih, cuman disembunyikan. Itu adab. Oh makan duren, waduh ini ampune sak kampung, lah durene siji. Ya, makan sak kampung habis. Nah ini sedangkan mau nyenengkan anak lain lagi kan, mau nyenengkan istri yang ngidam lain lagi, disembunyikan. Setelah itu dimakan bareng-bareng dalam rumah. Setelah itu ditutup pakai sak, pakai dus, pakai apa, dibuang, jangan di depan rumah. Itu mimbab adabnya muslim. Lihat indahnya agama Islam, ngurusi urusan langit, ngurusi urusan bumi, sampai ngurusi adab bertetangga. Buang sampahnya, memang nggak ada kalimat buang sampah di sini, tapi bisa diberikan makna. Kalau kita makan makanan yang menyengat baunya, yang pasti ketahuan sama orang, buangan. Kalau beli durian, resikonya buang, disimpan pas kerja dibuang, nggak ditaruh di situ. Kenapa? Takutnya sak kampung bang. Nggak haram, nggak berdosa, cuman tidak sesuai dengan harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, adab yang kesekian yang tadi, wala yu'ti sibyanahu syai'an mimma yughiduna bi sibyan. Jangan memberikan anak-anak kecil, jangan memberikan anak-anak tetangga kita yang kecil-kecil sesuatu yang kita nggak seneng untuk anak kita dikasih oleh itu. Kita nggak mau anak kita banyak makan permen, tapi kita bagikan permen sak kampung dengan jumlah yang banyak, nggak boleh. Anak yang jenengan maunya diapakan, putunya jenengan, ponaknya jenengan sering kasih apa? A. Maka anak-anaknya orang lain juga kasih A. Nggak boleh ya. Tidak ada makanan tidak enak. Wes kau oleh anakku, putuku, ponanku, kau oleh makan ini. Bagus tujuannya. Kenapa? Anak, putu dan keponakan supaya selamat. Tapi dikasih anak tetangganya orang, nggak boleh. Ini bukan adab tetangga orang Islam. Maka dari sini harus kita pahami bahwasannya tetangga itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki pangkat yang sangat tinggi, hampir-hampir mereka menjadi saudara walaupun tidak senasab saudara, walaupun tidak sedarah. Yang terakhir daripada kisah, semoga kisah ini menginspirasi daripada kita sehingga kita keluar dari sini bisa meniru daripada cerita-cerita yang terceritakan oleh para salafus saleh. Ada seorang imam yang sangat besar, seorang yang dikenal akan kesolehannya, seorang imam yang dikenal keilmuannya. Kalau orang dikenal keilmuannya jelas punya masa, punya murid. Kalau orang disolehkan, ditokohkan berarti dia punya masa. Ya, kemudian dia bertetangga dengan Yahudi. Maaf Pak, ini orang Islam ini memang musuh Yahudi. Tapi Yahudi yang menyerang ya. Tapi rata-rata dalam Al-Quran walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini Quran Pak. Walan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbal. Tidak bakal ridho orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian masuk ke agama mereka dengan berbagai macam cara pun. Gak mau tahu. Orang Yahudi ini paling bencinya orang kepada umat Islam. Ini imam bertetangga dengan Yahudi. Harusnya imam ini dengan kesolehannya gini tak ganggun, usiran, bisa ajaran
Dimun, bisa, dia nggak mau. Dengan murid-muridnya mungkin dikasih, ayo ganggu ini Ki Yahudi, mengeluarkan ayat-ayat Quran, semangat muridnya, diusir juga bisa, dia nggak mau. Bertetanggaan dengan Yahudi, dia terima. Bertentangan dengan Yahudi, dia terima. Tidak cukup daripada itu. Ketika akhir umur daripada imam ini, si istri itu, si orang Yahudi datang, akhir umur, ada namanya marad tuh, namanya maradul maut. Sakit tuh banyak, tapi ada sakit yang mengantarkan seorang kepada kematian. Jadi sakit yang terakhir, orang Yahudi masuk ke rumahnya. Wahai Syekh, wahai Ustadz, wahai Kiai, mungkin kalau di Indonesia kan jenengan baik, jenengan begini, terima kasih banyak, jenengan jadi tetangga yang baik. Tapi keliru terus di bawah dia. Istrinya, anaknya gemes. Oh, jenengan masuk rumah saya baru sekali nyekel-nyekel irung, saya bendino nyekel irung. Saya menunjukkan bukan gatal tapi bau. Saya ya. Al-muhim hidungnya diumek-umek sama dia. Kenapa? Anaknya tanya. Kenapa? Agak bau ya. Bau apa itu? Bau kotoran, bau kencing dan bau kotoran. Afwan, bau kotoran dia. Rumahnya jenengan kayak gini, taklimnya ya apa? Saya diem tok. Ya, terima kasih. Maafnya rumah saya bau, maafnya. Gak kuat anaknya, Pak. Pak, tetangga, orang Yahudi. Jenengan mambu. Saya tidak sadar, ini mambunya sopo. Yo, mambunya orang yang di rumah. Kalau ini kencing, ya kencingnya sampean yang di rumah. Ya kalau ini kotoran jenengan yang tanya kok. Enggak kanan nih. Dibawa ke temboknya. Nih, sampean tahu? Sudah 10 tahun sampean punya talang khusus buat kencing dan kotoran tembus nerembes. Apa saya nggak mau betulkan? Kenapa? Takut jenengan tersinggung. Nah, jenengan bisa bayangkan ada orang non muslim nggak sengaja mengganggu ustadznya kampung. Muridnya pendelak. Padahal ustadznya biasa aja. Yang bikin ruwet lah bawahan ini. Ustadznya baik, syekhnya baik, kiainya baik, bawahan ini. Sampai nanti aturan 10 tahun. Abah saya nyeluk tukang iso, takut tukangnya nggak amanat. Tukangnya ngomong murid, jangan dong. Maaf, kotorannya itu belepes. Ngamuk muridnya. Kan duwe adab kan. Beliau menahan supaya nggak terjadi sesuatu yang tidak ditahan. Diempet ambune jenengan 10 tahun sampai mati diempet. Yahudi tanya, "Hai Syekh, Ustaz, ajarannya sopo ini?" Ajarannya Nabi Muhammad SAW. Masa buat apa saya mempertahankan mambune kotoran yang jenengan 10 tahun sampai mati tak payah. Kalau bukan ajarannya Nabi saya buat apa? Tentunya saya syahadat. Langsung masuk Islam. Kenapa? Masuk Islam macam-macam karena daripada adab bertetangga yang dijalankan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada seorang hampir sama aja. Ada seseorang itu rumahnya seorang imam, seorang soleh, atau mungkin di Hadramut kalau tidak salah. Ini imam, ini orang baik, punya rumah banyak tikusnya. Tikusnya banyak. Kalau zaman sekarang dikasih jebakan, saking akhirnya gak ngefek jebakannya. Dikasih ini mati 3, ono ay. Mati seminggu, mati 4, ono ay. Sampai ada yang usul, istrinya usul, wahai suamiku, gampang bes. Ya apa kalau seandainya kita beli kucing atau ngambil kucing gratis, kucing banyak kok. Kita rawat sampai dia familiar di rumahnya kita, sampai dia enak di rumah kita. Nanti kucing ini akan membuat takut daripada tikus. Masuk kan? Oh iya ya. Berarti nggak lama, nggak nyampe saulan 2 bulan, lek kucing ini istiqomah ada di rumah kita, pasti tikus ini lari. Nah, kalau tikus sudah banyak yang lari, tinggal 1, 2, 3 kasih no racun, mati. Entek wes rumah kita. Alhamdulillah. Iya ya. Ini kalau kita ya. Jawabannya imamnya ini apa? Wah istriku, idemu bagus, idemu halal, enggak haram, halal. Cuman saya takut kalau saya masukkan kucingnya ini membabat habis tikusnya semburatnya kemana? Nang kono nang kene, di kono kene iki, ke tetangga kanan, ke tetangga kiri, tiba pelur, dewe. Nah, ini nggak boleh wah istriku, nggak boleh seperti itu. Saya takut tikus-tikus yang ada di rumah saya kabur ke tetangga sehingga ganggu tetangga. Padahal Pak, nggak salah kok. Yang salah tuh tikus diambil, dibuang ke rumah tetangga. Itu haram. Ini nggak salah ngelapono kucing supaya tikus pergi. Lah perginya tikus masa kita ngurusi? Enggak. Tapi umat Islam mengajari bagaimana kita bertetangga dengan baik sampai urusan ngerembesan diempet, sampai urusan
tikus lari ke rumah tetangga, dia ngempet. Padahal dia capek, dia sumpek, dikerikiti ditembel. Nanti tidur didatangi, anaknya dicokot, dia tahan. Kenapa? Takut kabur. Kecuali ada cara yang tidak mengganggu daripada tetangga. Lihat ini cerita-cerita inspiratif, semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Ayo introspeksi diri. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita harus sadar, jangan-jangan takut di antara tetangga kita yang takut juga kepada kita karena lisan kita. Ayo diminta maafi. Kalau ada yang sampai karena perbuatan kita, lirikan mata kita, mungkin keangkeran kita dan ketakutan mereka kepada kita, ayo kita datangi supaya cair semuanya, sehingga insya Allah berkat tetangga ala Islam kita bisa menjadi tetangga yang baik, tetangga yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ma'aqulu lakum ala hadiniya wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin.